Salam, selamat sore saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali di ibadah RTM kita, Renungan Tengah Minggu kita hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Malahan kita yang suka meninggalkan Tuhan, padahal kita sadar penuh bahwa kita butuh dan perlu Tuhan, amin. Saat ini mari kita berbalik kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk pimpin jalan hidup kita, untuk pegang erat tangan kita, sebab kita tahu bahwa kita tak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita panjatkan pujian penyembahan kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, tuntunan-Mu, sehingga kami selamat, berarti, berharga, dan tujuan hidup kami jelas. Kami minta ampun terkadang kami tidak setia daripada-Mu, padahal kami sadar kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Dan satu hal yang mau kami katakan bahwa Engkaulah alasan kami hidup. Sebab itu bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan, segala yang terbaik yang Kau punya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan saudaraku. Mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Sama nyatakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama
aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kau alasan hidup kami Tuhan, Kau alasan hidup kami Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, sebab kami tahu kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu saja kami dapat menikmati hidup kami Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya serahkan kepada Hamba-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu di acara RTM ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah firman ini dapat mengubahkan kehidupan kami. Amen. Semakin hari semakin baik adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam renungan tengah minggu. Pembahasan firman Tuhan pada hari ini tentang kasih dan pengampunan. Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak sekali orang yang menyakiti hati kita. Terutama orang-orang dekat kita, baik sadar maupun tidak sadar. Baik dari perkataan maupun tindakan. Banyak sekali kita merasakan bahwa kita disakiti. Bahkan sebagian orang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kita. Banyak orang tidak memikirkan apakah orang itu senang atau sedih, atau mungkin karena tindakan orang itu, orang ini bangkrut, sakit, stres, orang ini tidak peduli. Yang penting saya senang, yang penting saya punya segalanya. Tidak peduli dengan perasaan orang lain. Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan apabila kita bertemu atau berhadapan dengan orang seperti ini? Dalam Amsal 24 ayat 29 berkata, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Allah membalas orang menurut perbuatannya. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini punya maksud, kalau hal itu bergantung kepadamu, maksudnya apabila kita yang menjadi pemegang keputusan, kita harus mendatangkan damai bagi orang lain. Jangan sampai ada orang yang rugi karena keputusan kita. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Banyak orang Kristen paling suka dengan ayat 20, ya. Tapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, apa betul ada ayat ini? Oh ya, ada. Wah, kalau begitu saya kasih makan musuh saya supaya bara api Tuhan itu turun atas kepalanya. Banyak orang senang kalau Tuhan menghukum orang tersebut. Senang kalau musuh kita celaka karena Tuhan. Ya, itu artinya kita sama jahatnya dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Saya punya kesaksian. Beberapa tahun yang lalu ada banyak orang yang menurut saya berlaku tidak adil, berlaku tidak jujur. Bahkan ada orang-orang yang menipu, ya, mengambil uang, mengambil barang. Satu kali waktu saya kedatangan seorang yang pernah mengambil mobil saya dan mengambil uang saya. Waktu itu, waktu jam makan siang, jadi setelah ngobrol-ngobrol saya ajak dia makan. Saya juga tidak berpikiran yang aneh-aneh dan saya juga tidak merasa sakit hati. Karena saya sudah bereskan, saya putuskan untuk saya tidak sakit hati dengan hal ini. Dari hal kejadian itu, orang tersebut menjadi baik. Bahkan dia memberikan order yang baik kepada saya, memberikan pekerjaan yang baik. Ada lagi orang-orang yang pernah tidak mau bayar, customer-customer yang tidak mau membayar saya dengan berbagai macam alasan. Saya mengampuni mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika saya dengar mereka bangkrut, saya tidak menuduh. Bahkan saya mengatakan kasihan. Ya, saya tidak menuduh. Saya tidak mengatakan bahwa, nah itu akibat dia menipu saya. Akibat dia tidak mau bayar saya. Tidak. Saya tidak ada kepikiran. Dan satu waktu pernah saya mengalami stres karena sakit hati juga. Sampai saya bilang, Tuhan, saya gak sanggup lagi. Dan karena keadaan tersebut, akhirnya saya menyerah. Saya bilang, Tuhan, saya gak sanggup. Saya mau mengampuni, tapi saya tidak bisa.
Buat saya harus menyadari kemampuan saya. Kekuatan saya terbatas. Dan ketika saya ngomong tidak bisa Tuhan, tapi saya mau. Dan setelah berdoa, saya berkata, Tuhan, saya mengampuni dia, saya mengampuni dia, saya mengampuni orang ini. Tiba-tiba satu malam waktu saya sedang berdoa, karena beberapa malam saya sudah tidak bisa tidur. Akhirnya satu malam ketika saya berkata, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Akhirnya beban itu benar-benar terlepas. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah merasa sakit hati lagi. Dan saya percaya ketika kita mau mengampuni orang lain, hidup kita akan lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Kalau di sini dikatakan, dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Bukan berarti Tuhan hukum orang ini. Pada dasarnya semua orang baik. Tapi ketika roh jahat hinggap di dalam hidupnya, orang ini jahat. Orang ini memiliki hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Dia sanggup melakukan kejahatan, berbagai macam kejahatan. Dan ketika bara api Tuhan turun atas orang itu, setan yang ada di dalam kehidupannya ini tidak tahan dan pergi, meninggalkan orang tersebut. Dan dampaknya orang tersebut menjadi baik kembali. Amin. Sebagai orang Kristen kita harus punya kasih yang tulus. Jangan senang melihat orang lain kena kutuk, kena celaka, menderita karena sudah melakukan kejahatan terhadap kita. Kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi mereka yang belum mengenal firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, setiap kita anak-anak Tuhan harus mempraktekkan kasih. Ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mulai mendoakan dan memberkati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, berusahalah mengasihi dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Yang ketiga, bersukacitalah dengan senantiasa. Dengan berbuat baik, hidup kita akan bahagia. Yang keempat, tetaplah berdoa supaya kita tahan terhadap pencobaan dan Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang bersandar kepadanya. Yang kelima, bersyukur dalam segala hal, apapun kesulitan kita, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Biarlah setiap tindak tanduk kita, tindakan kita, apa yang kita perbuat, selalu mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan betul. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Mari kita angkat sebuah pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Amin. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Ya, yang melampaui segala akal menyertai kehidupan kami semua, ya Tuhan. kehidupan jemaat-Mu di mana mereka berada. Amin. Dan biarlah melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan, Ya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan didengar oleh orang-orang yang belum pernah mendengar Engkau. Dan mereka boleh kagum, mereka boleh menikmati kebaikan yang daripada-Mu juga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, baik yang sekolah, baik yang bekerja, tangan Tuhan yang menolong, memberkati mereka, memberikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu mengalir atas mereka semua. amin. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.